Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas Ibu dosen Esi Zulpiani, mata kuliah Psikologi Industri, pertemuan pertama ya. Dan mohon maaf kepada Ibu Esi, saya pribadi telat dalam mengirimkan tugas video presentasi karena berbagai kesibukan hal ya yang saya miliki. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan keterlambatan ini bisa dimaklumi. Baik, kita mulai. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pengantar psikologi industri. Jadi kita ketahui bahwasanya psikologi itu sangat perlu kita pahami ilmunya, baik di kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa teknik mesin sangat perlu untuk digunakan di industri gitu ya. Baik, ada beberapa hal yang kita ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran ini dalam pengantar psikologi industri itu, satu, kita paham sejarah psikologi industri, kemudian organisasinya paham, pengetahuan ilmu filsafat dan etika dalam penelitian. Itu tujuan pembelajaran kita mengenai pengantar industri. Ada poin-poin penting yang perlu mahasiswa ketahui ya, yang wajib, unsur-unsur yang kita akan pahami ya. Satu, sejarah latar belakang psikologi industri. Yang kedua, pengertian ilmu psikologi. Kemudian selanjutnya pengertian ilmu psikologi industri, ruang lingkup psikologi industri, persoalan psikologi industri. Jadi itu sub-sub yang akan kita pelajari pada pengantar psikologi industri ini ya. Baik, kita masuk ke sejarah lahirnya psikologi industri. Jadi pada awal 1900, psikologi industri dan organisasi itu berkembang paling pesat ya pada Perang Dunia Pertama itu. Jadi terdapat banyak tentara yang diseleksi para psikologi industri ya, dan organisasi diminta untuk melakukan perekrutan kandidat. Maka pada tahun 1930 psikologi industri menjadi faktor yang sangat menentukan kinerja ya setiap karyawan ataupun pada masa itu, yaitu para tentara yang ditugaskan pada masa Perang Dunia Pertama. Dan pada setiap tahunnya psikologi ini semakin berkembang gitu ya. Selain tadi untuk selain industri, juga di berbagai organisasi kehidupan sangat diperlukan, apalagi di bidang industri gitu ya. Di bidang industri ini, dengan adanya psikologi dan berkembangnya psikologi industri, jadi membuahkan hasil untuk sebuah industri tersebut. Contoh, ada peningkatan dalam bidang teknologi, perekonomian global, serta peraturan perusahaan yang semakin mengayomi kebutuhan karyawan gitu ya. Jadi itu sekilas sejarah mengenai tentang psikologi industri. Menginjak pada tahun 1960, psikologi itu juga diterapkan ya dalam bidang penjualan, penelitian, perilaku konsumen. Jadi para sarjana psikologi mendalami hubungan antara manusia, industri ya. Baik. Jadi semakin tahun ke tahun perkembangan industri ya, khususnya psikologi, semakin berkembang dengan pesat, dituntut dengan kebutuhan
industri, organisasi, dan sebagainya gitu. Jadi psikologi itu sangat penting sekali gitu dalam kemajuan industri, apalagi kita manajemen karyawan, terus penyeleksian karyawan. Karena kalau kita tidak menggunakan ilmu psikologi dalam hal perekrutan, dikhawatirkan ketika dalam perjalanan di industri karyawan tersebut tidak sesuai dengan penempatan kerja, sehingga kerja karyawan tersebut tidak sesuai karena kita tidak memahami psikologi atau tidak menerapkan ilmu psikologi dalam penyeleksian gitu ya. Tadi kita membahas sejarah gitu ya, perkembangan sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun di Indonesia psikologi sangat diperlukan selain di industri, kemudian untuk pendidikan dan sebagainya digunakan gitu ya. Nah, kita garis bawahi psikologi, apa sih itu psikologi gitu. Di sini nih ada pengertian ilmu psikologi. Jadi psikologi itu berasal dari perkataan, kalau dari perkataan Yunani itu jadi fisik ya, yaitu artinya jiwa, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya psikologi itu adalah tentang ilmu jiwa gitu ya. Ini kita banyak lagi ya, ini menurut para ahli gitu. Ada menurut Chaplin, kemudian menurut Ernest Hilgert ya pada tahun 1957, dan setiap para ilmuwan tersebut memiliki pandangan atau pengertian mengenai psikologi industri. Pada dasarnya psikologi itu ya tentang ilmu jiwa gitu ya, arahnya ke sana gitu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi untuk teori-teori mengenai psikologi industri dan organisasi itu ada 3 antara menurut teorinya, ada teori klasik, neoklasik, dan modern. Ruang lingkup psikologi industri. Jadi ruang lingkup psikologi industri itu menyebutkan ada 4 bidang utama ya. Jadi apa saja ruang lingkup psikologi industri? Yang pertama adalah psikologi personalia. Ya, jadi personalia itu ya dengan bidang analisis jabatan, pekerjaan, rekrutmen, dan seleksi karyawan. Jadi mencakup seperti itu ya, psikologi personalia. Kemudian yang kedua, psikologi industri. Bidang ini berkaitan dengan isu-isu tentang kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi, organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Psikologi yang berminat terhadap bidang pelatihan dan pengembangan seringkali melakukan pengkajian terhadap metode-metode untuk melatih dan mengembangkan karyawan. Keempat, ergonomi. Para psikologi di bidang ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan, interaksi manusia dengan mesin. Daripada ergonom ini jadi human factor ya, ergonomik berarti hubungan manusia dengan mesin. Jadi dengan ilmu psikologi ini sangat diperhatikan ya antara hubungan manusia dengan mesin. Kalau tidak diperhatikan maka akan terjadi human error. Ya, human error itu tidak seimbang, tidak sesuai antara karyawan, pekerjaan karyawan dan mesin. Jadi contohnya diberikan wawasan atau ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi seperti itu.
Baik, kita lanjut lagi. Jadi ini ruang lingkup. Selain tadi tentang tadi yang disebutkan di atas, 1 psikologi personalia, 2 psikologi organisasi, terus yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat ergonom. Terus ini ada lagi menurut Muhsinski ya pada tahun 2000 membagi bidang-bidang psikologi industri itu dalam organisasi dan organisasi menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut: 1 seleksi dan penempatan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, terus yang ketiga manajemen kerja, yang keempat pengembangan organisasi. Jadi itu ruang lingkup psikologi industri selain yang tadi ya. Terus ada lagi yang kelima, kualitas kehidupan kerja, ergonom gitu ya. Ini mudah dipahami lah, tidak perlu saya jelaskan. Jadi persoalan psikologi industri itu, kenapa perlu adanya psikologi industri khususnya kita untuk teknik mesin. Jadi tujuan utama dari penapan ini adalah untuk mempromosikan kegunaan ilmu psikologi dasar dalam menyelesaikan problem-problem kerja gitu. Jadi dengan ilmu psikologi ini problem-problem kerja bisa terselesaikan. Jadi suatu masalah jika dikerjakan dengan ilmu maka akan selesai, tapi jika suatu masalah tidak dikerjakan dengan ilmu maka akan bertele-tele. Apalagi industri gitu ya. Industri itu perlu kerja cepat, kerja cerdas ya gitu. Kerja profesional, maka sesuatu hal itu harus disesuaikan dengan ilmunya. Itulah persoalan psikologi tadi sudah dijelaskan. Menyelesaikan problem kerja ya. Yang kedua, memperbaiki proses seleksi, mendesain, mengevaluasi program, pelatihan, pengembangan karir, motivasi kerja juga, kemudian memahami dan memperbaiki kepemimpinan dan supervisi. Dan banyak lagi ya, motivasi kerja ada, stres dan dalam pekerjaan, kepemimpinan dan sebagainya. Baik, itu pembahasan mengenai pengantar psikologi industri dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Ini merupakan video presentasi dari saya pribadi, Asep Miftahul Anwar, Prodi Teknik Mesin semester 6 ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.